Semuanya itu butuh dipaksakan. Telinga ini kalau nggak dipakai dengar kajian dan kita paksain untuk dengar kajian, nanti dia dengar selain kajian. Kaki ini kalau nggak kita paksain untuk melangkah kepada kebaikan, nanti kaki ini melangkah kepada keburukan. Harta kita itu kalau nggak dibelanjakan untuk jalan Allah, berhaji, berumroh, bersedekah, berbuat baik di jalan Allah, berwakaf, nanti harta kita tuh malah terpos pada pos-pos yang nggak semestinya. Punya harta jatuhnya malah lari kepada hal-hal yang nggak esensi sebenarnya. Sebenarnya lagi nggak butuh-butuh amat, tapi cuma karena tergoda diskon kebeli. Akhirnya sampai di rumah tuh di gudang baru gres nggak pernah dipakai. Ada yang kayak gitu? Banyak atau sedikit? Mana orangnya? Waduh. Beli online, ini nih murah nih sayang, murah nih sayang nih, sayang, ayo sayang beli sayang, check out ya. Iya, karena murah, psikologinya terguncang, lagi megang uang, nggak ngerti, uang itu seharusnya dipakai haji dulu, umroh dulu, dan menolong agama Allah dulu, untuk pos kebaikan dan amal soleh dulu. Terguncang jiwanya, termakan diskon, akhirnya dibelanjakan. Akhirnya sampai rumah, udah ngeliatin doang. Kayaknya, udahlah taruh aja deh. Ditaruh di gudang sejak hari itu sampai 3 tahun tidak pernah dibuka sekalipun. Belanja doang, taruh gudang, belanja doang, taruh gudang. Diperlukan? Enggak. Perlu? Enggak. Kepake? Enggak. Makanya kita tuh harus paksain berbuat baik, paksain diri kita melakukan yang baik, paksain diri kita, ini penting gak ya buat saya? Kalau penting untuk dunia dan akhirat saya, ayo. Kalau enggak, ntar dulu. Ada opsi lain. Penting loh untuk akhirat kita ini, hadirin. Baca Quran, tadabbur, belajar, mengkaji, menyebarluaskan sama yang lain. Maka ibu tadi yang ngambil handphone, video, nanti disebar. Jangan dijadiin koleksi pribadi. Di video, upload video, sebar, nggak apa-apa. Teman-teman TikTok, YouTube, Instagram juga silakan. Kalau dirasa ada yang manfaat, di screen video, disebar luaskan, nggak apa-apa. Insya Allah kami ikhlas dan kami sudah membebaskan siapapun yang mau meluaskan, bahkan tanpa perlu menyebut nama pun juga nggak apa-apa, silakan diluaskan. Hadirin, ini loh. Wa annallaha yahdi man yurid. Allah itu yahdi, akan memberi hidayah, may yurid, kepada siapa yang Allah mau, Allah kehendaki. Pertanyaannya, gimana jadi orang yang Allah kehendaki itu? Jawabannya ya dijemput. Setelah sudah terjemput, dengan cara kita paksakan, dirawat. Habis dirawat, dijaga sampai akhir hayat. Jadi pertama diapain dulu? Jemput. Yang kedua setelah dijemput diapa? Dirawat. Iman tuh butuh dirawat. Cara ngerawat itu gini. Coba pohon yang tanpa dirawat sama pohon yang dirawat, bagus mana hasilnya? Kendaraan yang dirawat sama kendaraan yang gak dirawat, bagus mana hasilnya? Ikan yang dirawat dengan ikan yang tidak dirawat, bagus mana hasilnya? Dirawat. Butuh dirawat iman ini. Jadi gimana cara menjadi yang mayyurid, Allah kehendaki? Pertama, paksakan, dijemput. Kalau sudah, jaga dengan dirawat. Kalau sudah, pertahankan hingga akhir hayat. Dah begini aja terus. Itu supaya jadi mayyurid, hamba yang Allah kehendaki. Ayat 17. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahud, orang Sabi'in, orang Nasara, orang Majusi, dan orang-orang musyrik, pasti Allah berikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Ayat 18. Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapakah yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari sujud kepada Allah, bulan sujud pada Allah, bintang, gunung, pohon, hewan melata,
Itu semua sujud kepada Allah. Dan banyak di antara manusia juga sujud kepada Allah, tetapi banyak juga di antara manusia yang pantas mendapat azab. Barang siapa yang dihinakan Allah, tidak dapat satu orang pun yang memuliakannya, dan sungguh Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Ini bagus, ada tafsir dari para ulama. Kalimat tentang siapa yang Allah muliakan, tidak ada yang sanggup menghinakan, dan sebaliknya. Allah berfirman di ayat 18, wa may yuhinillahu fama lahu mim mukrim. Ayat 18. Siapa yang Allah hinakan, nggak ada yang bisa memuliakan. Siapa yang Allah muliakan, nggak ada yang bisa menghinakannya. Rasulullah SAW jadi bukti yang sangat nyata di hadapan. Berkali-kali orang-orang kaum kufar Quraisy, berkali-kali petinggi-petinggi kaum kufar Quraisy mau berusaha menjatuhkan, menghinakan, merobek kehormatan Nabi dengan menimbulkan fitnah kepada Nabi, dengan membuat gonjang-ganjing di rumah tangga Nabi, dengan membuat ungkapan-ungkapan yang menyudutkan Nabi. Nabi dibilang pemecah belah, Nabi dibilang sahir, penyihir, Nabi dibilang majnun, orang gila, Nabi dibilang muzammam, Nabi dibilang dengan bahasa-bahasa yang na'udzubillahi min dzalik sangat tidak pantas disematkan pada Rasulullah SAW. Mereka berusaha memadamkan cahaya Allah, justru Allah malah menyinarkan dengan tambah sinaran-sinaran cahaya. Malah Allah tambahkan cahaya-cahaya yang tadi mereka usaha redupkan. Justru malah Allah terangkan kembali cahayanya dari mereka yang berusaha meredupkan cahaya Allah. Nabi Muhammad berusaha dihinakan, tapi tidak bisa terhina karena Allah yang memuliakan. Sama ayat ini itu juga mengingatkan, waman, siapa orangnya, yuhinillah, Allah hinakan dia, fama lahu mim mukrim, gak ada yang bisa memuliakan. Kalau kita dihinakan Allah itu hadirin, gak ada yang bisa muliain kita. Kita kaya raya, tapi kalau hinakan kita, Allah benamkan kita, kita gak akan bisa muncul dan naik ke permukaan. Semua terjadi atas izin Allah, atas kehendak Allah. Jamaah mau memuliakan diri jamaah sendiri dengan cerita, tolong dong media sini dong liput saya ya, saya ini begini loh, saya ini ahli derma, saya ini dermawan orangnya, saya ini baik, saya ini begini. Tapi kalau orang mau jatuhin, jatuh. Dan sebaliknya, kalau orang berusaha mau menjegal, orang berusaha mau fitnah, jegal, jatuhin, orang lagi mau berusaha untuk memberi fitnah-fitnah keji. Tapi ingat, kalau Allah mau muliakan seperti kayu gaharu, semakin dibakar semakin wangi. Iklan sebentar jemaah. Iklan teko. Nah, matikan. Nabi makin difitnah, makin wangi. Jadi yang difitnah itu bukan hadirin aja. Manusia yang paling mulia yang pernah hidup di atas muka bumi, Rasulullah, pernah difitnah. Jadi yang dibilang selingkuh, itu mungkin ada fitnah-fitnah yang sampai pada, ih kok selingkuh sih? Padahal nggak pernah sama sekali terjadi yang namanya kayak gitu. Tapi istri Nabi itu pernah dituduh selingkuh, Bunda Aisyah sama Sofwan bin Mu'attal. Bayangin, istri Nabi dituduh dengan tuduhan yang keji. Padahal Bunda Aisyah sama sekali nggak melakukannya. Pernah dituduh dengan kayak gitu. Apakah membuat nama Bunda Aisyah menjadi hancur? Tidak. Kayu gaharu makin dibakar makin wangi. Hadirin yakin deh, kalau hari ini kita tuh lagi difitnah, kalau hari ini mungkin hadirin tuh lagi dibenci sama orang, asalkan hadirin benar minta sama Allah agar terus bisa memperbaiki diri, cepat atau lambat mereka-mereka yang membenci, mereka-mereka yang memfitnah
akan tahu jawabannya, dan waktu yang akan memberi jawaban atas semuanya. Kadang kita tuh perlu diam, nggak usah ditanggapi dan nggak usah sibuk klarifikasi. Kita perlu diam, nggak usah ditanggapi, nggak usah sibuk klarifikasi. Allah yang nanti akan membuktikan seiring berjalannya waktu. Dan lagi-lagi emang itu waktu yang akan menjadi jawaban atas semuanya. Waktu yang akan jadi jawaban dari semua misteri yang hari ini kita tanyakan. Jamaah tahu bahwa orang-orang yang mulia itu bahkan mereka bersembunyi di balik satu tempat yang sangat tertutup pun Allah akan muliakan dengan caranya Allah. Ada burung gereja jemaah mau ikut ngaji ini. Burung gereja ngaji di masjid. Gak apa-apa, ini seneng dia. Lagi nyari tempat keluar, bingung dia mau keluar dari mana gitu. Gak apa hadirin. Mohon izin, jazakumullah khairan mas, insyaallah jazakumullah khair. Tadi sampai ke wa may yuhinillah fama lahu mim mukrim. Siapa yang Allah hinakan, yang Allah hinakan tidak akan bisa yang memuliakan. Enggak. Kalau Allah hinakan, enggak akan ada yang bisa memuliakan. Dan sebaliknya, kalau Allah mau memuliakan seorang hamba, tidak ada satupun yang bisa menghinakan. Mau diapain aja, Nabi Muhammad mulia, enggak akan pernah terhina. Mau dituduh sahir, majnun, mau dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang keji, tetap mulia, makan mulia. Mau orang bilang kita, kamu mah enak hidupnya, padahal dia nggak tahu kita berjuangnya kayak apa. Sekalipun ada orang yang berusaha menghinakan, nggak bakal mungkin bisa. Ya kalau Allah udah bilang mau bisa, manusia nggak akan bisa apa-apa hadirin. Pernah nggak hadirin ngerasain? Ada seseorang yang cuma sekedar ucapan tiba-tiba Allah viralkan ucapan. Kamu nanya, viral. Ada mungkin ucapan lain nanti apa gitu, viral. Tentu semua atas taufik dan izin Allah ya jemaah. Allah yang mengizinkan. Misalkan itu terjadi, alhamdulillah. Apalagi beliau bisa manfaatkan itu untuk kebaikan misalnya, alhamdulillah. Tapi ingat bahwa siapapun tidak akan pernah bisa merubah ketetapan Allah yang Allah sudah tetapkan padanya. Jadi di poin yang ini, ayat ini itu memperingatkan kita tentang takdir yang Allah tetapkan tidak akan pernah bisa untuk dielakkan. Kalau Allah takdirkan kita akan mulia, Allah muliakan dengan caranya, meskipun ribuan orang berusaha menghinakan. Dan sebaliknya, kalau Allah mau menghinakan, walaupun banyak didekeng, walaupun banyak di backup, walaupun banyak di kamuflase, dipoles di sosial media, tapi tetap Allah hinakan, Allah akan buat dia jatuh terhina. Wa may yuhinillah fama lahu mim mukrim. Siapa yang Allah hinakan, tidak ada yang bisa memuliakan. Innallaha yaf'alu may yasha. Allah akan melakukan apapun yang Allah mau tanpa intervensi dari siapapun. Ayat 19. Hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Inilah dua golongan, orang mukmin dan orang kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka bagi orang yang kufur akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka. Ke atas kepala mereka akan disiram air yang mendidih. Dipakaikan pakaian-pakaian yang terbuat minari jahannam. Dan untuk orang-orang yang tidak beriman, kepalanya disiram dengan air yang mendidih. Tuh pakai air yang tadi, yang bunyi tadi, lagi mendidih itu, disiram di atas kepala kita. Apa jadinya jemaah? Dan ingat,
Nabi pernah bilang kalau surga karakternya adalah seperti air satu tetes. Dunia dengan surga adalah seperti air satu tetes yang diambil di telunjuk jari, itu dunia. Dan surga adalah air yang tersisa di semua samudra. Artinya kenikmatannya itu segitu banyaknya dan gak akan pernah sebanding. Akhirat, apinya akhirat dibanding apinya dunia, dunia dibanding akhirat 1 dibanding 70 yang Allah simpan di neraka jahanam. Api dunia udah panas jemaah, apalagi api neraka jahanam. Dan itu Allah pakaikan dari pakaian terbuat api neraka jahanam, dan airnya air mendidih. Versi dunia atau versi di neraka jahanam? Versi di neraka jahanam. Kayak apa, dari ujung kepalanya ditetesi sama air mendidih. Waliyadzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita eling terus jemaah. Ingat, sebentar nih, gak lama kok di dunia. Gak lama, sebentar. Itu yang Allah berikan. Ru'usihimul hamim, dituang di atas kepala mereka hamim, air yang mendidih. Yusharu bihi, dengan air mendidih yang dicucurkan ke kepala itulah kepala mereka yusharu bih, hancur, kepalanya hancur. Ma fi butunihim, hancurnya itu bukan kepalanya doang, tapi sampai perut, bahkan wajulud, kulit-kulitnya pun ikut hancur. Walahum maqami'u min hadid, dan azab untuk mereka juga cambuk-cambuk dari besi. Kullama aradu, dan setiap kali mereka hendak keluar dari neraka karena tersiksa, mereka akan dikembalikan lagi ke dalam neraka, dan kepada mereka dikatakan, rasakan azab yang membakar dirimu ini. Juga kata sebagian ahli tafsir, yang dulu kamu dustakan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah. Masukkan kami ke dalam syurga, masukkan kami ke dalam syurga, masukkan kami ke dalam syurga ya Rabb. Amin 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 ya Rabbal alamin. Aduh jamaah, udah jangan main-main deh jamaah. Paling benar udah hidup mah cari istiqomah, cari syurganya Allah. Paling benar insyaallah itu hidup. Allahu akbar walillahil hamd. Jangan sampai kita nyepelein hal-hal yang sifatnya Allah wajibkan, salat, kebaikan, jangan disepelekan. Karena azabnya ngeri. Salah satu azab penghuni neraka adalah dituangkan air panas, lalu kemudian mendidih air itu, hancur kepalanya, hancur perutnya, hancur kulit-kulitnya, dan gak cukup sampai situ, dicampur dengan besi. Besinya besi yang super panas, besi yang terbuat min nari jahannam. Waliyadzubillahi min dzalik. Kayak apa jemaah? Bayangin aja. Dan di akhirat akan lebih ngeri dari apa yang kita bayangkan. Cuma gara-gara satu, dia gak mau menyembah Allah, gak mau mengesahkan Allah, lalu dia dapat itu semua. Kita kan hanya berjuang sedikit, sabar sedikit, sabar sebentar, tunda kesenangan sesaat untuk kesenangan yang abadi selamanya. Itu aja. Sebenarnya di dunia ini cuma diminta bersabar aja. Bersabar dari godaan, bersabar dari syahwat, bersabar dari hawa nafsu. Sabar sebentar aja. Yang berharta diuji dengan hartanya, bersabar mengalokasikan dana dan hartanya untuk jalan Allah. Yang diberi keluangan waktu, sabar untuk tidak menggunakan waktu secara sia-sia, tapi waktunya digunakan untuk yang maslahat dan manfaat. Itu aja sebenarnya, itu disuruh sabar di dunia ini jemaah. Sabar memakai waktu untuk kebaikan. Diminta untuk sabar aja. Dengan sabarnya Allah akan membuat nanti kita lulus lewati ujian-ujian berat. Sabar taat, sebentar lagi waktu itu datang. Sabar untuk sholat. Sholat kan gak lama, cuma sampai mati aja. Kalau hari ini kita mati, berarti sholatnya cuma sampai hari ini aja.
Allah Subhanahu wa taala bagi tahu sama kita kalau siksaan bagi mereka-mereka yang tidak beriman seperti tadi. Disiram air yang mendidih, hancur kepalanya, hancur perutnya, hingga hancur kulit-kulitnya. Lalu mereka dijilid, dicambuk dengan cambuk terbuat dari besi min nari jahannam. Lalu mereka mau keluar. Bayangin ketika disisa kayak gitu kan, orang mau keluar, ya Allah saya mau keluar. Tapi ketika mereka mau keluar, dikembalikan lagi mereka min nari jahannam, fi nari jahannam, ditarik lagi. Siapa tuh perasaannya hadirin? Bebaskan, bebaskan. Udah mau seperti seolah terbebas, dibenamkan lagi. Udah mau terlihat seperti seolah terbebas, benamkan lagi. Udah seperti seolah mau terbebas, benamkan lagi, benamkan lagi, benamkan lagi, hancurkan lagi, hancurkan lagi, hancur. Terus kayak gitu. Dihancurin lagi, benamkan lagi, hancurkan lagi, benamkan lagi, hancurkan lagi. Terus begitu hadirin. Dan kata Nabi SAW, ada orang-orang yang rahangnya dirobek dari depan sampai tengkuk. Siapa mereka ya Rasulullah? Mereka orang yang membatalkan puasa Ramadan sengaja. Ada orang yang membawa bendera besar. Sesungguhnya si fulan ini pengkhianat dari fulan, pengkhianat fulan, pengkhianat fulan, pengkhianat fulan. Siapa mereka? Adalah mereka-mereka yang khianat. Ada lagi orang yang tenggelam. Siapa mereka? Itu orang-orang yang senantiasa berbuat dosa. Ada lagi pada satu peristiwa, ada satu tungku besar direbus hidup-hidup. Laki perempuan, siapa yang direbus hidup-hidup itu? Dijawab para malaikat, mereka adalah pezina yang tidak sempat taubat dari zinanya. Inna adzaballahi syadid. Ingat ya hadirin, azab Allah itu sangat pedih. Adzaballahi syadid. Azab Allah itu pedih. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, ya, tapi azab Allah juga sangat pedih. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, ya, tapi jangan lupa bahwa Allah punya perhitungan yang jelas, detil, rinci. Semua yang kita punya hari ini aja udah cukup membuat, semua yang kita punya hari ini aja udah cukup akan membuat kita nanti sibuk mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Maka sebelum nanti kita meminta titipan yang lebih dari apa yang hari ini sudah Allah titipkan kepada kita, minta juga kepada Allah agar kita bisa minta juga sama Allah agar kita bisa mengelolanya dengan baik, dan minta sama Allah agar kita juga bisa mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah dengan baik. Jadi jangan cuma sekedar minta banyaknya aja. Minta supaya besok mudah mempertanggungjawabkannya. Jangan minta banyaknya aja, tapi minta juga sama Allah agar kita mudah mengalokasikan kepada hal yang baik. Karena semua akan ditanya. Allah berfirman, "Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Besok kita akan ditanya. Anin, tentang naim, semua nikmat dari awal kita lahir sampai nanti kita wafat. Punya apa aja? Lari kemana aja? Dapat dari mana? Untuk apa? Untuk siapa? Dikemanakan? Ada pertanggungjawabannya. Kita akan LPJ besok. Tapi bukan di hadapan atasan. Kita akan LPJ besok. Tapi bukan di hadapan staf, di hadapan teman, rekan kerja, rekan bisnis. Bukan. Kita akan laporan pertanggungjawaban LPJ di hadapan Allah. Saya punya handphone ya Allah. Dulu ini historis handphone saya pakai ABC XYZ. Saya punya laptop ya Allah, ini historis laptop saya ABC XYZ. Saya dulu tahun 98 sampai tahun 2008, 10 tahun saya menjabat ya Allah. Ini laporan pertanggungjawaban selama kami menjabat. Pada tahun 2010 hingga 2015, hamba punya titipan ABC XYZ. Ini laporan pertanggungjawaban ya Allah. Makanya berbahagialah orang-orang yang nerima rapornya dari yamin, tangan kanannya. Bahagia mereka.
biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Biyamin, dapat rapot dari tangan kanan, Allah hisab dengan hisab yang mudah. Tapi kalau miwara azahri, tapi kalau dapat rapor dari tangan belakang, aduh. Fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Kalau dia dapat rapot dari tangan belakang, yasla, dia akan dipanggang, sa'ira, di api yang menyala-nyala. Ya Allah, mudah-mudahan besok kami semua yang nonton TikTok, YouTube, Instagram, dan kami semua yang hadir di Masjid Maf dan seluruh kaum muslimin, ya Rabb, Engkau takdirkan akan menerima rapor dari tangan kanannya, bukan dari belakang. Wa yasla sa'ira. Kalau dapat dari belakang, yasla, dia dibakar, dipanggang, sa'ira, di api yang menyala-nyala. Nggak usah badan kita yang dibakar. Nyalain api sekarang, taruh tangan kanan. Nggak usah tangan kanan deh, telunjuk. Diamkan selama 1 menit. Gimana tangan telunjuk kita? Telunjuk aja. Wah, teriak-teriak. Melonyoh tangan ini, hadirin. Terbakar dia. Kalau baru api dunia aja kita sudah nggak sanggup, gimana lagi nanti api-api neraka. Waliyadzubillahi min dzalik. Waliyadzubillahi min dzalik. Waliyadzubillahi min dzalik. Inna Allah yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sama seperti ayat yang kemarin kita bahas. Tapi orang-orang yang beriman dan beramal salih, yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihat, mereka akan masuk jannat, masuk ke dalam surganya Allah. Tajri min tahtihal anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a walibasuhum fiha harir. Allah berfirman, tapi kalau mereka beriman, beramal salih, masuk surga mereka. Di bawah surga mengalir sungai-sungai. Yuhallawna fiha min asawir, mereka diberi perhiasan berupa gelang-gelang, min zahab, dari emas, walu'lu'a, dan mutiara, walibasuhum fiha harir, dan pakaian mereka terbuat dari sutra. Ini penghuni surga. Siapa mereka? Mereka adalah orang beriman. Apa karakter iman? Membenarkan dengan hati, ucapkan dengan lisan, pede mengikrarkan dirinya beriman, dan dilakukan dengan amal perbuatan, ucapannya, hatinya, amalnya sinkron. Apa ciri orang beriman? Subuh bangun. Kata Nabi, asqalus shalah alal munafiq salatul fajar wal isya. Salat yang paling berat untuk munafik salat subuh. Makanya jamaah subuh bangun mah insya Allah jamaah beriman. Karena Nabi yang bilang kan, subuh tanda iman, subuh tanda kebaikan, subuh tanda keberkahan, subuh tanda kebaikan, kebahagiaan, subuh tanda segala manfaat dan maslahat yang bisa diraih di waktu subuh, datang di waktu subuh. Buka handphone, belajar di waktu subuh. Live streaming, nggak apa-apa live streaming, buka di waktu subuh. Subuh tuh iman. Subuh tuh start yang baik menentukan. Kalau awal subuhnya udah baik, berikut-berikutnya baik. Kalau subuhnya udah berantakan, subuhnya kesiangan, berikut-berikutnya biasanya tambah runyam, tambah ruwet, tambah gak jelas. Subuh.
Subuh hadirin, perhatikan waktu subuhnya. Semoga Allah berikan kita istiqomah untuk senantiasa beribadah, beramal soleh di waktu subuh. Dan hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, coba dilihat lagi di ayat yang berikutnya. Sedikit kita akan menyambung. Emang apa lagi sih? Mereka dapat apa lagi di surga? Wahudu ila tayyibi minal qaul. Dan penghuni surga, mereka akan diberi petunjuk kepada yang baik-baik dari ucapan-ucapan. Artinya, penghuni surga tidak akan pernah melontarkan perkataan-perkataan yang buruk, yang keji, yang mungkar, kecuali ucapannya ucapan yang baik. Maka hadirin, mau tahu kita penghuni surga yang tersirat di dunia dari sifat-sifatnya, sifat penduduk surga itu melekat pada dirinya saat dia masih hidup di dunia. Kan Allah berfirman, wahudu ila tayyibi minal qaul. Penghuni surga nanti ucapannya selalu ucap yang baik. Maka penghuni surga yang masih hidup di dunia, salah satu karakter-karakter mereka meskipun masih tinggal di dunia, ucapannya ucapan yang baik. Kalau kita mau jadi penghuni surga, maka dari sekarang mulailah ucap yang baik, mulailah komen yang baik, posting yang baik, unggah, upload yang baik, tulis yang baik. Ila tayyibi minal qaul. Ucapannya baik, penghuni surga ucapannya baik. Maka manusia-manusia dunia yang punya karakter surga sejak saat ini bicaranya itu tidak lepas dari 3 hal. 1, zikrullah. 2, ucap yang bermanfaat. 3, saling membahagiakan, ucapan yang menyenangkan. Karena kata Nabi, wal kalimatut thayyibah shadaqah. Kalimat-kalimat menyenangkan, yang baik, yang membahagiakan itu sedekah. Karakter penghuni surga, ucapan di dunianya, manusia-manusia dunia yang punya karakter penghuni surga sejak saat di dunia ucapannya selalu baik, optimis, tidak pernah ucapan yang buruk, tidak pernah ucapan yang keji. Gak mungkin dia nyebut kaki 4, kebun binatang, Ragunan, Gembira Loka. Gak masuk dalam daftar listnya beliau, gak ada kalimat-kalimat itu. Yang disebut capek dikit, astagfirullah wa atubu ilaih. Kita butuh pertolongan Allah, la haula wa la quwata illa billah. Lagi mau mengesahkan Allah, la ilaha illallah. Kita mau agar Allah ringankan beban kita, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Kita mau agar dimudahkan segala urusan, Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir. Lagi mau dibanyakin rezeki, Allahumma urzukna ya Rabb, ya Razzaq urzukna, ya Razzaq urzukna. Lagi mau dilembutkan, dia sebut ya Latif, ya Latif, ya Latif. Lagi mau diluaskan, ya Wasi', ya Wasi', ya Wasi'. Gak ada, nyebut apa gitu, gak ada. Respon, refleks spontannya orang beriman, zikrullah. Aduh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wow, bagus banget, masya Allah, subhanallah, la quwata illa billah. Wah, cerdas banget ya, alhamdulillah. Sekarang tokonya laris ya, alhamdulillah. Sekarang dagangannya laku keras ya, alhamdulillah. Sekarang punya produknya sold out ribuan pieces ya, alhamdulillah. Itu orang beriman. Dia ucap yang baik-baik. Wahudu ila tayyibi minal qaul wahudu ila siratil hamid. Dan karakter-karakter manusia dunia yang punya karakter surga diantaranya adalah wahudu ila siratil hamid. Dia selalu melangkahkan kakinya ke tempat hamid, yang terpuji. Dia berusaha, walaupun kita tahu kaki kita ini udah melangkah ke tempat sembarangan banyak banget, termasuk yang berbicara. Mungkin kaki kita pernah melangkah kepada tempat yang tidak Allah suka, mungkin kaki kita pernah melangkah pada tempat yang Allah benci. Tapi setelah tahu, yuk, kaki kita melangkah kepada apa yang Allah ridhoi. Jadi besok ketika diaudit, diperiksa, kaki, buka datamu, kemana saja kamu melangkah? Masjid.
Kemana lagi? Kajian. Kemana lagi? Majelis ilmu. Mana lagi? Masjid, kajian, majelis ilmu. Masjid, kajian, majelis ilmu. Kemana lagi? Nengok orang sakit. Kata Nabi, siapa yang menengok orang sakit seperti dia mendapat doa. Kata Nabi, siapa yang menjenguk orang sakit, dia didoakan 70.000 malaikat. 70.000. Cuma jenguk orang sakit 70.000. Mudah-mudahan kita sehat terus jemaah, amin ya rabbal alamin. Kalaulah kita ke rumah sakit, cukup kerja di sana atau cukup nengokin orang sakit. Tapi jangan kita yang jadi sakitnya, jangan. Mudah-mudahan kita sehat terus. Kakinya itu dipakai melangkah ke tempat yang baik. Kajian, majelis ilmu, masjid, taklim, menjenguk orang sakit, saling muyen. Muyen itu menjenguk bayi. Jadi teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, kalau di Wonosobo tuh ada silaturahim muyen namanya. Ada bayi lahir terus silaturahim gitu. Bayi lahir silaturahim, itu silaturahim yang bagus. Wah, itu iklan lagi. Jadi begitu ya hadirin. Kaki langkah ke tempat yang baik. Kemarin saya bilang, saya ulangin lagi gak apa-apa. Demi Allah, kaki kita tuh butuh capek melangkah kepada kebaikan. Kaki kita ini perlu capek ke masjid, capek tawaf, capek sa'i, capek wukuf padang Arafah, capek jalan dari Arafah Muzdalifah, capek jalan dari Muzdalifah ke Mina. Kaki kita butuh capek jalan menemani orang tua untuk satu hajatnya, capek jalan di jalan yang Allah suka. Emang kaki kita tuh perlu capek, butuh capek, harus capek, memang harus capek. Kaki harus capek di amal salih, badan, pikiran, tenaga capek di amal salih. Ya emang harus capek. Kalau kaki kita nggak capek kepada kebaikan, ila siratil hamid, kepada tempat yang Allah puji, nanti kita capek kepada selainnya. Jadi yuk kita capek dalam kebaikan, capek dalam amal, dan capek dalam berbuat banyak amal salih. Insya Allah dengan cara itulah Allah akan memberikan banyak keberkahan dan kebaikan dalam hidup, sebab karena kita gunakan waktu dan capeknya kita untuk Allah. Dan jangan mau untuk capek habis waktu kepada selain yang Allah ridhoi. Kenapa? Karena hidup terlalu singkat untuk nggak nyari ridhonya Allah. Hadirin, ayo. Kalau dulu kita waktu zaman-zaman jadi gila dunia, kita bisa memberi karya terbaik kita. Kenapa sekarang untuk mengejar akhirat kita nggak melakukan hal yang sama? Kalau dulu kita berkarir di kancah dunia, kita bisa beri karya. Kenapa sekarang setelah hijrah kita nggak berkarya? Dulu waktu di jalur dunia, setiap 1 bulan melahirkan karya, setiap 1 tahun menelurkan karya. Kenapa sekarang setelah kita ngaji, berhijrah, berusaha mau pulang ke Allah bawa bekal terbaiknya, kenapa kita nggak berkarya? Kemana semangat yang dulu? Dulu tentang dunia kita bisa semangat banget. Kenapa untuk akhirat semangatnya itu nggak sama? Dulu waktu mengejar dunia, ambisi kita tentang dunia tuh powerful sekali. Turunkan strategi-strateginya. Ini strategi tahunannya, strategi bulanannya, strategi hariannya. Kenapa untuk mengejar surga nggak menurunkan dengan strategi-strategi yang sama? Sebagaimana untuk dapat dunia kita perlu strateginya, untuk dapatkan surga juga harus ada strateginya. Ayo. Jangan jadi orang yang setelah hijrah, setelah mendekat ke Allah, setelah berusaha jadi baik, malah hilang semangatnya, hilang kerja kerasnya, hilang profesionalismenya, hilang totalitasnya. Jangan. Justru tunjukkan pada dunia bahwa orang-orang yang mengejar surganya Allah sebagai cita-cita dan tujuan utamanya itu tidak kehilangan work ethicnya, tidak kehilangan totalitas dan profesionalisme kerjanya. Makin dekat sama Allah, makin bisa totalitas. Makin dekat sama Allah, makin profesional. Makin dekat sama Allah, makin bagus. Bukan makin kuyu, jemaah.
Orang mendekat sama Allah itu jadi seperti Abu Bakar, jadi seperti Umar. Orang mendekat sama Allah tuh jadi sosok seperti Utsman, Ali, Abdurrahman ibn Auf, yang sekali sedekah sekian triliun, sekali sedekah ratusan miliar. Wow. Orang makin dekat sama Allah, makin takwa, bukan malah makin ngeluntru, mati aja Ustaz. Bukan. Makin dekat sama Allah itu, lahirlah sosok hebat ternama Muhammad Al-Fatih. Makin dekat sama Allah, lahirlah sosok nama besar Salahuddin Al-Ayyubi, Tariq bin Ziyad. Ini nama besar jemaah. Umar bin Abdul Aziz. Mendekat ke Allah tuh makin keren. Bukan mendekat ke Allah tuh makin mati aja aku Ustaz. Bukan, mendekat ke Allah tuh makin tegap. Matanya tajam. Raut wajahnya berbinar penuh kegembiraan karena dia tahu saya nanti pulang ke surga. Untuk dapetin surga istana itu, saya harus ngaji subuh syuruk, baca Quran karena Quran syafaat buat saya, sedekah subuh karena sedekah subuh tidak akan membuat saya miskin, karena sedekah dengan bala tidak akan bertemu di hari yang sama, karena sedekah akan menyembuhkan penyakit yang sedang saya derita. Dengan sedekah saya akan membeli apapun yang saya inginkan atas taufik dan izin Allah. Tentu mencari ridho Allah itu yang paling utama. Lalu sesudahnya saya berolahraga. Olahraganya adalah A, B, C agar menjaga kebugaran tubuh saya. Karena sesungguhnya di balik badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Setelah itu saya menjaga sholat syuruknya yang pahalanya senilai haji dan umroh. Itu tuh jamaah, work ethicnya orang beriman tuh harusnya powerful. Habis hijrah tuh gak boleh Bu gini-gini, gak usah, jangan gila dunia. Enggak jamaah, Rasul kaya. Mohon maaf, coba dibuka lagi sejarah. Berapa mahar Rasul kepada Khadijah? 20 ekor unta, unta rahilah, unta terbaik. Satu ekornya 200 juta kali 20 ekor, 4 miliar. Sekarang kalau kita bilang, anak Bu, samain aja kayak Bunda Khadijah ya, kabur langsung ya. Langsung kabur. 20 ekor unta. Loh, itu unta pada zaman itu lah. Kalau unta zaman sekarang seperti mobil, berarti nggak usah muluk-muluk, cukup 20 ekor unta. Kalau pada Bunda Khadijah 20 ekor unta. Berarti kalau sekarang cukup 20 unit Alphard aja. Langsung mundur apa maju? Terus kita bilang, mohon maaf, terus kita bilang Nabi gila dunia gitu. Ya Nabi masa ngasih maharnya 20 ekor unta, berarti Nabi gila dunia. Begitu kita bilang sama Nabi? Enggak. Utsman, kok kamu harta triliunan, kamu gila dunia Utsman. Begitu kita bilang sama Utsman? Enggak. Hadirin, jangan sampai setelah berhijrah kita kehilangan profesionalisme kerjanya. Setelah hijrah malah ngeluntru. Setelah hijrah malah males. Setelah hijrah malah udahlah begini aja. Dia berbalik, dia bersembunyi di balik kata-kata kita tuh harus qanaah, harus nerimoing pandum. Padahal sebenarnya bukan qanaah, males. Jangan bersembunyi kata-kata qanaah padahal males loh ya. Qanaah tuh bukan gitu. Nerima tuh nerima, tapi dengan kerja keras, work ethicnya jelas, profesionalisme kerjanya jelas. Bukan bersembunyi di balik kata-kata kita nih harus qanaah, tapi dia males. Disuruh kerja nggak mau, disuruh bantu bapak nyangkul nggak mau, ibunya punya usaha batik, nerus ke batik emboe oleh nggak mau. Udah kamu punya apa le? Omnya punya kenalan di kantornya, yaudah coba om nanti promosikan di kantor, siapa tahu punya jalannya. Udah lewat jalur omnya masuk kantor tetap nggak mau. Kerjanya apa? Tidur, rebahan, males-malesan. Tapi kalau update status semua akan sukses pada waktunya.
Dari mana sukses pada waktunya, hadirin? Kerja keras. Ayo difahami jamaah, ini penghuni surga, ada karakter-karakternya. Mereka beriman. Terus habis beriman apa? Amanu wa amilus salihat. Beriman lalu beramal salih. Beramal salih itu ngapain? Berarti malas-malesan atau bergerak? Gerak, jangan males-malesan. Paling gemes banget. Anak muda banyak mau tapi males. Ustaz ini gimana? Saya mau gini. Ayo coba mulai dulu. Bulan depan udah dimulai belum? Tapi udah mulai aja, nggak usah pakai tapi. Biasanya yang pertama itu pasti harus jelek dulu. Yuk mulai. 6 bulan lagi ketemu sama nih anak muda. Gimana mas? Udah dimulai belum? Banyak alasan. Gimana hadirin? Katanya mau ini, katanya mau itu. Anak muda yang menghalangi dia dari berhasil satu. Sebenarnya banyak anak muda gemilang di sekitar kita. Ini ngelihat potensinya tuh kayaknya ini orang, insya Allah calon orang-orang besar, orang-orang hebat. Cuma satu, mereka tergagalkan sama yang namanya malas. Males. Mimpinya tinggi, tapi work ethicnya nggak ada. Cita-citanya besar, tapi nihil aksinya. Bilang katanya mau jadi content creator, suruh upload video pertama, sampai sekarang nggak upload. Pak Ustadz enak ya, itu ada tokoh, sebutlah nama YouTuber siapa, itu ada TikToker siapa. Pak Ustadz, kalau saya jadi content creator boleh nggak? Oh boleh, silahkan. Apalagi nanti bisa menginfluence dalam kebaikan, bagus mas. Kayak YouTuber fulan ya Pak Ustadz ya? Iya, saya mau Ustadz. Gimana caranya Ustadz? Izin ya, nanti coba saya cari tahu. Saya tanya gimana cara jadi content creator. Oh harus upload misalkan satu hari 15 video. Saya bilang, nih loh mas, ini berdasarkan data Google nih, kalau bisa sehari upload ya 15. Wah banyak banget. Wah sehari satu dulu deh. Ya udah nggak apa-apa, yang penting mulai aja mas. Sampai 6 bulan ketemu, ditanya, gimana udah upload belum? Belum. Kalau kita malas, jangan harap ada step by step yang akan kita injak, nggak ada. Pemalas tidak akan pernah sampai kemana-mana. Apalagi jelas kita bukan dari siapa-siapa. Lain nih jamaah, itu Ustadz pemalas tapi dia kaya raya, bapaknya konglomerat, warisannya banyak. Orang Wonosobo bilang balungan gede. Wah wong kaya ngancen balungan gede yo, wajar. Malas-malasan tapi kan juga, mohon maaf ya jamaah, punya warisan banyak. Dia memudahkan memulai, tapi tidak menggaransi dia akan bertahan seperti generasi pada awalnya. Saya ulang ya jemaah. Warisan itu privilege. Warisan privilege, tapi warisan tidak menjamin bahwa dia akan bertahan seperti generasi sebelumnya. Makanya ada istilah generasi pertama, generasi perintis. Generasi kedua bisa lebih powerful atau menjadi generasi yang tidak bisa meneruskan legacy daripada orang tuanya. Atau generasi pertama, kedua, pertama yang merintis, kedua dengan kemajuan teknologi makin top dengan majunya teknologi, baiknya beliau mengelola sosmed dan segala macamnya. Generasi ketiganya ini nih bisa melanjutkan atau tidak? Allahu a'lam. Jadi hadirin, punya warisan itu adalah step ahead, selangkah lebih dulu di depan, tapi tidak menggaransi dia akan bisa lama bertahan. Dan jangan berkecil hati kalau ada orang yang bilang, ya kamu mah pewaris. Loh, lah emang saya anaknya bapak saya. Yang akan mewarisi siapa kalau bukan saya? Gak apa-apa hadirin.
Kalau emang kita alhamdulillah bisa mewariskan kebaikan dari orang tua kita dan melanggengkan, mempertahankan, menjaga lagi, kenapa enggak? Emang orang tua kita kerja buat siapa? Buat anak-anaknya. Orang tua kerja buat anak-anaknya, maka nggak apa-apa tentang hal itu. Jadi hadirin, yuk kita amalkan amalan ahli surga, yang diantaranya adalah beriman, banyak beramal salih, ucap yang baik, dan sesungguhnya insya Allah kebaikan itu akan datang pada mereka yang selalu berbuat kebaikan. Dan wahudu ila siratil hamid, dia memperlangkahkan kakinya menuju ke jalan kebaikan. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aminkan doa ini teman-teman, tulis di kolom komentar amin boleh, dan kita semua mari sama berdoa. Nastaghfirullah wa natubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, mudahkan segala urusan-urusan kami, berkahkan semua hajat-hajat kami, berikan kepada kami yang terbaik dari takdir-Mu ya Rabb. Berikan sakinah mawaddah warahmah dalam keluarga kami. Untuk putra-putri keturunan kami sampai kiamat, berikan salih salihah. Izinkan kami jadi hamba-Mu yang mendekat kepada kebaikan. Ya Allah, jadikan pertemuan ini pertemuan yang penuh keberkahan, pertemuan yang menghadirkan rahmat-Mu ya Rabb, pertemuan yang senantiasa membuat kami tunduk patuh pada syariat-Mu. Jadikan kami berkumpul dunia, berkumpul juga nanti kami di syurga firdaus-Mu ya Allah. Izinkan kami bisa berhaji berumrah ya Allah. Izinkan kami bisa berhaji dan menghajikan, berumrah dan mengumrahkan. Izinkan kami ya Rabb bisa wafat di tanah suci Makkah atau Madinah. Wafatkan kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak hadirin, terima kasih banyak semuanya. Mari kita lebih dekat ke Allah. Jadi orang beriman gak boleh malas. Jadi orang beriman harus punya work ethic yang baik, kerja keras yang totalitas dan tanpa batas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buat teman-teman yang ada di Nurul Asri Jogja, besok hari Ahad, sekarang Sabtu, pagi ini kami akan sedikit ke sana. Ahad besok kita akan ngaji di Nurul Asri Deresan Jogja jam 9 kalau nggak salah, jam 9 sampai zuhur. Teman-teman yang di Jogja bisa merapat ke Jogja di Masjid Nurul Asri Deresan Yogyakarta. Insya Allah kita akan ngaji bersama di sana. Silakan disebarluaskan, terbuka untuk umum, muslimin muslimat silakan bisa hadir, laki-laki perempuan, ikhwan akhwat boleh hadir, ajak saudara semuanya. Dan hadirin, alhamdulillah atas taufik dan pertolongan Allah, pelan-pelan tanah yang kemarin kita akan bebaskan sudah terbayar senilai 100 juta rupiah. Alhamdulillah, totalnya insya Allah kita akan masih dari 240 juta kurang 140 jutaan lagi insya Allah. Mudah-mudahan nanti kita bisa bebaskan dengan taufik dan izin Allah. Buat hadirin yang mau ikut andil dalam peluang jariah meluaskan lahan di sekitaran Masjid Muhammad Al-Fatih untuk keperluan parkir ataupun keperluan manfaat lainnya, hadirin nanti bisa langsung ke rekening Sekolah Hafiz Quran Masjid Maf, Bank Muamalat 509001966 509001966. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.